yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu kami dapat bersama-sama menikmati persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, memberkati kami sehingga firman Allah yang kami baca dan renungkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berfirman bagi kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Saya mengajak kita membaca bagian ini bersama-sama. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedikala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku Kristus adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengambil tema dengan tema kita hari ini, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam perjalanan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, ada banyak, semua orang, bukan banyak orang, tapi semua orang memiliki tujuan. Ya, tidak ada orang yang hidup tanpa tujuan. Semua orang memiliki tujuan masing-masing tentunya. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dari pengalaman dan kesaksian dan kehidupan dari seorang yang namanya Paulus, yang akhirnya hidupnya digerakkan oleh tujuan. Kalau kita belajar tentang siapa Paulus dan latar belakangnya, maka kita akan temukan Paulus mencatat latar belakangnya awal sebelum dia percaya kepada Yesus. Dia adalah seorang ahli Taurat. Itu tercatat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi,
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini latar belakang dari seorang Paulus sebelum dia menjadi Kristen atau menjadi percaya, sebelum dia menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dia memiliki latar belakang yang cukup lengkap, yang luar biasa, yang sangat diberkati secara manusia, secara duniawi. Paulus punya semua hal yang bisa dapat dibanggakan. Ya, saya kira ketika kita memperbandingkan hidup kita ya dengan apa yang Paulus punya, kehidupannya, masa depannya dan lain sebagainya, nggak ada apa-apanya kita dengan dia. Dia seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang terkenal pada masa itu, sehingga dia bilang kalau itu mau dipakai sebagai sebuah kemegahan, aku bisa dapat bermegah juga seperti orang lain. Ya, dia punya latar belakang yang luar biasa, punya kepintaran, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya kegiatan-kegiatan yang diakui oleh orang-orang pada masa itu, bahkan pemimpin-pemimpin pada masa itu. Saudaraku yang kekasih, tetapi setelah dia mengenal Kristus, setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, setelah dia menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia mengalami yang namanya perubahan. Dia mengalami yang namanya metanoia, pertobatan 100%, berbalik 180 derajat. Itu yang namanya metanoia. Dari kehidupan duniawi yang merupakan satu kebanggaan, sekarang ketika dia mengenal Kristus, dia katakan bahwa semuanya itu merupakan hal yang dianggap sampah, tidak berguna, tidak bernilai dibandingkan dengan nilai yang dia peroleh ketika dia menjadi anak Allah. Dia mendapatkan nilai terbesar, nilai tertinggi, harga termahal, karena dia sadar bahwa hidupnya hanya dapat dibeli dengan darah Yesus Kristus saja. Sehingga ketika dia mengenal Tuhan, dia memiliki Yesus sebagai Juru Selamat hidupnya secara pribadi, maka dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan apa yang dia miliki itu dia seringkan ke kita, dia sampaikan ke kita supaya kita semua mengetahui, memahami bahwa benar-benar luar biasa Paulus hidupnya digerakkan oleh tujuan. Hal yang pertama, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Yang pertama itu ada di ayat 20 dan ayat 21. Di sana dikatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, di dalam ayat 20 ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah memuliakan Kristus dalam hidupnya atau memuliakan Allah. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah hidupmu, tujuan hidupmu apa? Apa yang menggerakkanmu untuk menjalani kehidupan ini? Saudaraku yang kekasih, hidup yang digerakkan oleh tujuan yang pertama adalah memuliakan Allah dengan hidupmu sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus begitu kuat? Mengapa Paulus begitu tangguh? Mengapa Paulus begitu hebat, begitu luar biasa? Karena dia punya tujuan yang jelas, bahwa apapun yang dia hadapi dalam hidup ini adalah untuk memuliakan Allah. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat pengalamannya Paulus, bahwa ketika dia memuliakan Allah, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Nah saudara, pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Tentunya penjara masa itu beda dengan penjara hari ini. Kalau penjara hari ini
Satu hari dapat makan 3 kali, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam, ada fasilitas olahraga, ada semua yang disediakan oleh penjara saat ini karena bicara tentang HAM. Tetapi di masa Paulus, saudara, di dalam penjara di Roma, kaki tangannya diikat, dirantai, kemudian dia di dalam bilik besi dan dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi di dalam situasi sulit yang dia hadapi, dalam penderitaan sulit yang dia hadapi, dia masih menulis surat kepada orang-orang Filipi dan juga kepada kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana orang mau bersukacita di dalam kondisi yang sulit? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia memiliki tujuan hidup yang memuliakan Allah, penderitaan bukan menjadi soal. Penderitaan bukan menjadi suatu problem yang sulit untuk diterima. Tetapi saudara, pada kita lihat kehidupan Paulus, penderitaan apa yang tidak dia alami dalam hidup. Demi dia mengikut Kristus, demi dia memuliakan Allah dalam hidupnya, maka dia mengalami rentetan penderitaan, rentetan pergumulan, rentetan masalah yang tidak pernah habis. Bahkan sampai pada akhirnya dia dipancung kepalanya di Roma oleh Kaisar Nero. Itulah rentetan perjalanan imannya bersama dengan Kristus. Kenapa? Dia harus rela mengalami penderitaan demi penderitaan. Dia dianiaya, dia disiksa, dia dilempari batu, dia mengalami karam kapal, dia mengalami kelaparan, dia mengalami penderitaan pergumulan yang tidak habis-habisnya, yang sampai pada akhir hidupnya dia katakan bahwa darahku sudah mulai tercurah dan waktu kematianku sudah tiba. Dan saat ini telah tersedia bagiku mahkota. Saudaraku yang kekasih, itu saksian yang dia sampaikan kepada Timotius. Sehingga kita bisa memahami bahwa ketika kita berjalan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, untuk tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Anda mengalami masalah, saya mengalami masalah. Masalah hari ini yang kita sedang alami, penderitaan yang kita sedang alami secara bangsa bahkan secara dunia adalah COVID-19 sedang membuat kita semua tersiksa karena kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan kegiatan, kita harus di rumah, kita harus mengerjakan apapun dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, orang-orang yang bekerja dari rumah. Kita tidak bebas hari ini, sepertinya kita ada di dalam penjara, seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi saya mau katakan bahwa apakah dalam situasi ini saudara masih tetap memuliakan Allah atau kita masih mau memuliakan Allah dalam situasi ini, atau kita mau mengeluh, kita merasa tersiksa, kita merasa Tuhan, bagaimana ya hidup seperti ini, kok seperti dalam penjara. Nah, kita belajar dari Paulus. Paulus mengalami berbagai penderitaan. Paulus mengalami kesulitan dalam hidup, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia mengucap syukur di dalam hidup ini. Bersyukur, kenapa? Orang bersyukur maka dia akan menikmati sukacita. Kita belajar dari Paulus ketika dia dengan Silas di dalam penjara di Filipi pada masa itu, bukan waktu dia ini ya. Pernah dia dengan Filipus, mereka berdua ditangkap, mereka dimasukkan ke penjara. Apa yang terjadi di dalam penjara? Kaki dan tangan sedang digari, dirantai dengan rantai besi. Kemudian yang mereka lakukan di dalam penjara bukan mengeluh. Dalam menghadapi situasi pergumulan, terkurung, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak merasa mereka sedang dalam penjara. Yang mereka lakukan adalah bersukacita. Mereka mengucap syukur, mereka memuji Tuhan. Dengan sukacita memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Rantai besi itu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, semua gembok-gembok besar terbuka. Kenapa? Karena di dalam kuasa pujian, di dalam pujian ada kuasa, ada amin. Sehingga ketika Anda stay at home, yang Anda harus lakukan, pujilah Tuhan. Amin. Ketika kita belajar di rumah memuji Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, Anda akan tetap bersukacita walaupun kita tetap ada di rumah. Ada amin. Ini dia yang kita belajar. Ketika Anda punya tujuan hidup memuliakan Allah,
Anda mengeluh, Anda tidak memuliakan Allah. Saudara bersungut-sungut, saudara sedang tidak memuliakan Allah, bahkan Anda tidak mempercayai Allah. Allah mengizinkan situasi-situasi seperti ini terjadi bagi orang percaya supaya kita belajar. Kita belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk mempercayai Allah, menaruh harapan, memiliki kebergantungan yang kuat kepada Allah kita. Sehingga apa yang terjadi? Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Bukan bersungut-sungut, bukan marah, bukan komplain, bukan bilang apapun, tetapi kita tetap bersukacita. Ini yang pertama, hal yang harus dilakukan oleh anak Tuhan ketika berhadapan dengan situasi apapun dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan situasi ini bagi anak-anak Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan Allah, no problem. Saya percaya ketika orang memuliakan Allah dalam hidupnya, tidak ada masalah. Masalah itu terjadi kalau kita panik, kita ketakutan. Kita merasa, waduh bagaimana, cemas. Orang yang panik, orang yang ketakutan, orang yang cemas adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Orang yang tidak punya tujuan yang jelas. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, mengapa harus ada sukacita? Tujuan hidup kita jelas, mati dan untung ada di dalam Kristus. Yang itu Paulus bilang, mati adalah Kristus dan hidup adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sakingnya semangat saya sampai terbalik ya. Jadi kalau saudara hidup, saudara saya hidup, itu hidup bagi Kristus. Dan kalau kita mati, mati itu untung. Kenapa kita harus takut dengan mati? Kenapa kalau Tuhan harus izinkan kita mati karena corona? Tidak perlu takut, pasti masuk surga. Ada amin. Orang percaya yang benar-benar sudah buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, mati pasti masuk surga. Karena itu mati untung. Kenapa untung? Mati karena mati masuk surga. Kenapa Anda harus menderita? Menderita bagian daripada memuliakan Allah. Karena apa? Karena suatu hari pada saat kita pulang ke surga, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Wow. Ya, Tuhan akan memuliakan kita bahwa kalau kita bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam situasi yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan, bahwa kita dalam situasi apapun kita memuliakan Allah. Dalam rumah tangga saudara, suami, istri, anak-anak, pertanyaan saya, apakah Anda punya tujuan memuliakan Allah dalam hidup ini? Ketika kita berjalan dengan tujuan yang jelas, yaitu hidup saya adalah hidup untuk memuliakan Allah. Dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tentunya kita harus tetap memuliakan Allah. Anda kalau tidak memuliakan Allah, Anda rugi. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Hidup kita bukan milik kita. Paulus bilang di dalam Galatia 2:20, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Jadi saya tidak punya hak terhadap diri saya. Selain saya melakukan yang terbaik, saya memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Sehingga tidak perlu saya komplain Tuhan. Saya harus bersyukur dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bersyukur, ya, Anda bersukacita, itu akan membuat situasi hati Anda jauh lebih indah daripada Anda cemas, takut, gelisah yang akan membuat Anda mati karena ketakutan, bukan mati karena corona. Cuma kita perlu bijaksana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang mati konyol, udah tahu itu masalah, dia pergi ke dalam masalah, dia mencari kematian, itu namanya mati konyol. Orang mati karena Kristus boleh, mati karena menderita di dalam Kristus boleh, mati karena kalau Anda mati karena Anda melakukan kejahatan atau Anda punya iman yang salah, yang berlebihan, saya mau kasih tahu, mati konyol namanya. Mari kita belajar memiliki iman yang benar. Ya, Paulus orang yang bijaksana juga di dalam menjalani hidup. Dia banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, banyak sekali yang menghadang untuk membunuh dia, tetapi dia berusaha untuk menghindar. Akhirnya dia tidak bisa menghindar ketika dia ada di penjara dan dia harus mati. Dia bilang mati adalah keuntungan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah kebenaran sejati yang Allah
berikan kepada kita melalui kehidupan Rasul Paulus dan kebenaran yang disampaikan kepada jemaat Filipi maupun kepada kita semua, untuk kita bisa belajar bersama-sama bagaimana bertahan dalam kondisi yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu bersukacita. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah supaya tujuanmu jelas. Yang pertama memuliakan Allah. Yang kedua supaya kita itu memberi buah. Allah menginginkan orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu orang yang senantiasa hidupnya berdampak bagi orang lain. Memberi buah atau berdampak bagi orang lain, itu adalah tujuan yang kedua di dalam kita menjalani kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan dalam hidup ini, pertanyaan saya bagi kita semua, sudahkah Anda berdampak bagi banyak orang? Sudahkah Anda berdampak bagi rumah tanggamu, bagi keluargamu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi familimu, bagi orang-orang di lingkunganmu, bagi orang-orang di lingkungan kerjamu, bagi orang-orang di mana saja Anda berada? Sudahkah Anda berdampak bagi orang lain? Tentunya ketika kita berjalan memuliakan Allah, hidup saya pasti berbuah. Anda tidak bisa berbuah kalau Anda tidak memuliakan Allah. Tadi kita sudah belajar di kamp bahwa salah satu ciri khas anak Tuhan adalah dia mengalami buah, atau dia berbuah, atau dia berdampak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang Allah inginkan. Ya, kalau hidupmu berdampak, hidupmu berbuah, kita berbuah, jadi berkat bagi orang lain, Anda akan disayangi, Anda akan disukai oleh siapa saja, kemanapun Anda pergi, Anda dengan siapa saja, kita bergaul dengan siapa saja, kita akan disukai karena kita berbuah. Kenapa? Karena buah itu memberi berkat bagi orang lain. Ketika kita punya kebun, dia berbuah, ada mangga berbuah, rambutan berbuah, semua berbuah. Ya, mungkin 10 tahun depan kebun saya akan menghasilkan buah durian, montong, ada duku, ada mangga. Ya, saudara, saya berharap ketika 10 tahun depan saya sudah tua, sudah tidak berdaya, saya duduk-duduk depan rumah menikmati pohon buah-buahan yang berbuah, dan orang lewat, orang tinggal minta jadi berkat bagi orang lain. Saudara, itulah buah. Jadi sekarang hidupmu bagaimana? Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita bekerja dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah hidupmu sudah memberi dampak bagi orang lain? Ketika hidup saudara berdampak bagi orang lain, Anda dapat memberi buah, hidupmu menjadi berkat bagi orang lain, iya kan? Maka Anda akan luar biasa. Kembali lagi, ada sukacita yang besar. Dalam situasi seperti ini saudara, situasi begini, orang mulai muncul keegoisan, masing-masing mikirin diri sendiri, masing-masing mikirin bagaimana saya. Berdampaklah. Semua kita mengalami situasi yang sama. Semua kita mengalami pergumulan yang sama. Semua kita mengalami penderitaan yang sama. Kita harus di rumah, kita tidak punya pemasukan, kita tidak punya apa. Tetapi apakah Anda hanya hidup mengasihani diri dan tidak mau melihat orang lain? Bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahwa di sekeliling kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah saya melihat ada beberapa teman-teman, mereka bikin aksi yang namanya ada Indomie, makanan apa, taruh di pagar, dan orang lewat, orang ambil. Ada bagusnya juga. Paling tidak memberkati orang-orang di lingkungannya, atau paling tidak jemaat kita cari tahu jemaat saya atau teman-teman saudara seiman saya yang ada di seluruh Indonesia ini ada, atau di lingkungan, pilih tidak di lingkungan gereja kita lirik, kita lihat ada siapa yang bisa kita bantu di dalam situasi ini untuk memberikan keringanan. Itulah yang namanya buah. Membantu orang-orang yang meringankan beban mereka, sehingga mereka juga di dalam situasi ini tidak merasa terpuruk, karena ada saudara-saudara seiman yang peduli, yang mau punya hati melihat orang lain. Itu yang penting. Jadi di sini adalah ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu yang penting. Jadi kalau kita hidup hari ini, Anda harus bekerja memberi buah. Hidupmu harus berdampak bagi orang lain. Dengan demikian, tidak ada hal yang lebih besar, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita ketika Anda dan saya berbuah, menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Jadi itu yang penting yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Sehingga saya percaya ketika Anda hidup berdampak, saudara dan saya, kita berbuah bagi orang lain, nggak usah takut. Hidup ini nggak perlu ditakuti, ya. Hidup ini nggak perlu ditakuti. Kemana Tuhan mau taruh kita, kemana Tuhan mau bawa kita, nggak perlu ditakuti. Kenapa? Karena sepanjang Anda dalam kehidupan Anda bersama keluarga menjadi berkat bagi orang lain, hidupnya berdampak bagi orang lain, Anda nggak perlu takut. Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Jadi saudara yang kekasih, kalau Tuhan segitu luar biasa memberi jaminan, kenapa harus takut dengan hidup ini? Berjalanlah dan memberi buahlah kepada orang lain. Tapi ingat baik, saya mau kasih tahu, ketika Anda tidak memberi buah, hidupmu tidak berdampak, Anda cuma menjadi batu sandungan. Kekristenanmu tidak terlihat oleh orang lain. Imanmu tidak dapat diukur oleh orang lain. Ketika Anda sebagai orang percaya, orang yang beriman, orang yang sudah pasti masuk surga, tapi tidak punya buah, tidak berdampak bagi orang lain, akan diragukan oleh orang imanmu. Dan engkau kalau tidak menghasilkan buah, tidak menjadi berkat, kita cuma jadi beban. Orang yang harus kita lakukan supaya kita berbuah bukan jadi beban bagi orang lain, tetapi kita memberkati orang lain. Ada amin. Kalau Anda hidup dengan memberi buah, memberkati orang lain, wow. Saya bilang saudara, hidup itu paling indah. Ya, saya mengalami kehidupan yang indah karena dimanapun Tuhan taruh saya harus menghasilkan buah. Komitmen saya dalam hidup ini adalah saya harus berdampak bagi orang lain. Hidup yang tanpa berdampak adalah hidup yang hampa, hidup yang menyakitkan, hidup yang tidak ada gairah, tidak ada semangat. Tetapi ketika Anda berdampak bagi orang lain, luar biasa. Kembali lagi, pasti Tuhan dimuliakan. Ya, jadi ketika kita punya tujuan yang menggerakkan kita jelas memuliakan Allah, berbuah, maka Tuhan akan dimuliakan. Wow, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita renungkan di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu akan berapa lama waktu ini Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita. Kita semua orang tidak dapat memprediksi berapa lama kondisi ini akan terus-menerus diizinkan Tuhan terjadi bagi hidup kita. Semakin lama orang semakin egois dengan diri sendiri. Semakin lama penderitaan akan membuat orang teruji, akan terlihat. Benar nggak saya hidup sebagai anak Tuhan? Hidup mau berdampak bagi orang lain. Ayo saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan egois. Karena orang yang egois pasti dia tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang egois adalah orang yang paling menderita. Orang yang kerjanya cuma buka tangan. Ingat, ya, saya mau ajarin saudara, jangan punya mental mengemis. Menjadi anak Tuhan, jangan memiliki mental mengemis. Yang kerjanya hanya buka tangan, hanya siap menerima. Kita tidak belajar untuk memberi. Saudara, berkat yang akan kita terima dalam hidup kita, ya, kita akan berdampak. Mengapa saya harus berbuah? Karena saya diberkati. Ketika saya diberkati, saya harus memberkati. Jangan kita terus-menerus minta berkat. Ada orang yang sudah berkelimpahan, ada orang yang sudah berkelebihan, tetapi dia tidak berdampak bagi orang lain. Dia takut kelimpahannya, kelebihannya itu menjadi
bagian orang lain atau dinikmati oleh orang lain. Halo, hidup yang berbuah, hidup yang berdampak adalah orang yang senantiasa tumpangkan tangan, memberi berkat, melepaskan berkat bagi orang lain. Hidupmu akan semakin berbahagia. Anda akan semakin diberkati dengan luar biasa ketika kita belajar memberi. Di sini kesempatan. Jadi ketika kita sedang diuji dalam setiap situasi, dan dalam situasi ini, inilah kesempatan Anda mau menyatakan dirimu orang egois atau Anda adalah orang yang benar-benar punya tujuan, yaitu berbuah berdampak bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar, mari kita sama-sama melangkah dengan Tuhan, mari kita sama-sama berjalan mengiring Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Di sanalah akan teruji, di sana akan terlihat apakah benar saudara dan saya kita memuliakan Tuhan. Apakah benar saudara dan saya kita semua berbuah atau memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain, orang-orang di sekeliling kita. Mulai dulu dari rumah, ya. Terkadang kita orang Batak bilang terlalu sipangkarun, menjadi berkat bagi orang lain tapi di rumah tidak. Kesempatan inilah Anda stay di rumah. Kenapa Tuhan suruh kita stay di rumah? Melalui pemerintah tentunya dan gereja menyarankan semuanya, semua lembaga sudah menyarankan kita stay at home, supaya kita punya waktu melihat orang-orang di dekat kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang peduli dengan kita. Yang selama ini kita bilang kita peduli, tapi kita kurang peduli kenyataannya. Hari ini Tuhan mau kita stay at home. Mulailah dari rumah. Tuhan tidak pernah memberkati dari luar, tapi Tuhan bilang mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea sampai ke ujung dunia. Berkat itu harus datang, harus pergi, mulai dari rumah. Kalau Anda tidak mulai dari rumah, Anda tidak memberkati rumahmu, bagaimana Anda mau memberkati orang lain? Anda cuma melakukan kebohongan. Mari kita belajar, saudaraku yang kekasih. Dengan demikian Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, yaitu tujuan yang ketiga adalah supaya kita mengalami kemajuan, supaya kemajuanmu semakin nyata. Ayat 24 katakan bahwa tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Halo, kemajuanmu harus nyata. Kemajuan dalam sukacita karena iman di dalam Kristus Yesus. Kita harus mengalami kemajuan. Sukacitamu harus nyata. Kemajuanmu harus nyata. Jangan mundur ke belakang. Ada anak Tuhan perjalanan dengan mengiringnya berjalannya waktu, harusnya dia sudah semakin maju, harusnya rohaninya semakin baik, harusnya dia berdampak lebih baik. Tapi terkadang, bahkan banyak kali, bahkan ada banyak anak Tuhan dengan berjalannya waktu begitu panjang, jalannya hidup sebagai anak Tuhan mengalami kemunduran yang sangat besar. Paulus tidak inginkan anak-anak Tuhan, bahkan Allah tidak menginginkan anak-anak Tuhan mengalami kemunduran rohani. Kita harus menunjukkan kerohanian kita. Kita harus mengalami kemajuan. Saudara, ketika Anda tidak naik kelas Anda, high level, harus anak-anak Tuhan menunjukkan iman yang semakin hari. Jadi harus mengalami high level. Ketika kita tidak mengalami kenaikan, kemajuan, kita mundur, kita menjadi orang-orang yang hanya menjadi, kembali lagi istilah yang saya pakai, menjadi beban bagi orang lain. Mari kita berjalan di dalam hidup kita mengiring Tuhan, bukan untuk menjadi beban tapi menjadi berkat. Dan kita harus menunjukkan lewat kemajuan kita. Ya, tentunya kemajuan iman itu di dalam hal pengetahuan kita akan kebenaran, iman kita yang kokoh, kita punya keteguhan, kegigihan, semangat melayani. Orang yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan
semangatnya mulai surut, hatinya mulai dingin terhadap pelayanan, terhadap hidup orang-orang percaya yang lain. Ketika kita mulai sibuk dengan dunia, ketika kita mulai sibuk dengan kepentingan kita, bukan nggak boleh semua orang harus bekerja keras, tapi ingat, terkadang kesibukan kita di luar membawa kita untuk mengalami kemunduran secara rohani. Kita mulai stagnan, bahkan mundur. Nah, kalau stagnan ini mundur ke belakang. Banyak koreksi diri saudara dan saya. Mari kita koreksi hidup kita. Apakah hari ini rohani saya sedang maju? Apakah hari ini iman saya semakin bertumbuh? Atau kehidupan iman rohani saya semakin hari semakin mundur, dan mundur? Orang yang mengalami kemajuan adalah orang yang terus-menerus hidupnya senantiasa jadi berkat bagi orang lain. Itulah kemajuan. Tidak akan pernah Anda mengalami kemajuan. Tentunya orang mau maju harus belajar. Tidak akan pernah terjadi. Iman tidak akan tumbuh secara otomatis. Keselamatan hidup kekal terjadi secara otomatis pada saat Anda percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat Anda pribadi. Tetapi berbicara tentang kemajuan iman, pertumbuhan rohani, itu berhubungan dengan proses hidup ini. Tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Karena itu perlu usaha. Iya kan? Kalau orang mau maju berusaha, makin maju kamu ya, gitu. Berarti kan dia punya usaha. Kalau kita pakai istilah itu, makin maju kan kelihatannya makin keren ini, makin luar biasa usahamu makin ini. Ya, harusnya rohani kita juga orang beri nilai begitu. Wow, makin maju rohanimu bro. Tadinya saya tidak pernah tahu kau bisa berkhotbah, sekarang ternyata bisa berkhotbah. Saya tidak pernah tahu kau punya pengetahuan rohani yang bagus, sekarang ternyata kau hebat. Bisa mengajar, bisa berkhotbah, bisa jadi berkat bagi orang lain. Itulah yang namanya kemajuan. Halo, jangan hanya maju secara finansial, fisikal, tetapi Tuhan bicara kepada kita lewat firman hari ini, yaitu maju secara rohani. Maju di dalam iman Kristen kita untuk diperlihatkan kepada orang, supaya kembali tujuan awalnya, Tuhan akan tetap dimuliakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi mari kita belajar. Nggak usah kita mengeluh, nggak usah kita ngeles, nggak usah kita apapun. Belajarlah dari Paulus. Dia bilang, kalaupun aku hidup, aku tetap memuliakan Allah. Mati pun juga, aku tetap memuliakan Allah. Wow. Ketika komitmen hidup ini, tujuan hidup ini jelas, Anda adalah orang yang paling jelas. Ada amin? Hidup kita akan semakin jelas. Semakin jelas terlihat. Ayo bersukacita lah. Karena itu apa? Salah satu kemajuan adalah maju dalam sukacita. Jangan datang ketemu orang muka memble. Ya kita tahu ji, orang Makassar bilang, tahu ji. Ku tahu ji. Kondisi kita sama seperti ini, tetapi janganlah menunjukkan muka memble. Saudara lihat muka saya begini segar, sukacita. Kenapa? Karena kemajuan imanku. Ya, kita harus belajar bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita semua belajar untuk bagaimana kita berjalan dengan tujuan hidup yang jelas, supaya dengan demikian nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Ayo belajar bersama ya. Tuhan sedang membawa kita untuk menunjukkan kualitas rohani kita, kualitas iman kita, kualitas semangat kita di dalam melayani Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan. Sehingga itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan dengan tujuan yang jelas, yaitu hidup untuk memuliakan Allah. Yang kedua, supaya kita berbuah, hidup berdampak bagi orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami yang namanya kemajuan dalam sukacita, dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dengan tiga hal ini kita dapat jalani kehidupan kita bersama Tuhan. Tentunya ini akan terjadi karena kita bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, tidak bersama Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Inilah kebenaran yang ingin saya bagikan kepada kita semua, kiranya jadi berkat senantiasa dan nama Tuhan Yesus dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan lewat kehidupan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh gunakan waktu untuk belajar firman Tuhan, merenungkan bagian ini untuk jadi berkat bagi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dalam kondisi sulit seperti ini, kondisi bangsa kami, kondisi keluarga, kondisi pribadi kami, tapi kami bersyukur kami punya firman Allah yang mendorong kami untuk tetap hidup dengan tujuan memuliakan Allah. Kami harus mengalami kehidupan yang berdampak bagi orang lain, dan kami harus mengalami kemajuan iman di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan kebenaran ini kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami dilatih, kami dibentuk di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.